Saya bukan hanya membahas beberapa emiten nih. Mungkin teman-teman yang sekarang berinvestasi dengan modal yang kecil, mungkin bertanya-tanya bisa nggak sih dengan investasi modal kecil tapi bisa menjadi miliaran rupiah? Menurut saya bisa asal konsisten dan memilih saham yang benar. Nah, tapi kalau kita perhitungkan, bisa nggak hanya menabung atau berinvestasi satu kali saja, lalu kita diamkan, uang itu akan berputar berapa banyak dan berapa lama. Nah, untuk sore hari ini saya akan memberikan tipsnya dan juga beberapa saham yang mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman investor, apalagi dalam berinvestasi jangka panjang. Namun sebelum itu, mungkin kita hitung dulu yuk estimasi investasi berapa sih yang idealnya. Ya, jadi di sini saya punya catatan di mana seorang investor berinvestasi senilai 10 juta rupiah di suatu saham atau di satu emiten saja dengan di mana rata-rata returnnya atau imbal hasil dari sahamnya sekitar 10% ya selama per tahun ya. Kita ambil angka yang ideal saja dan yang masuk akal sekitar 10% per tahun ditambah dividen yield sebesar 5%. Nah, di sini seorang investor hanya bermodal satu kali saja meletakkan dananya sebesar 10 juta lalu didiamkan sekitar kurang lebih di atas 30 tahun lah ya. Jadi karena di sini targetnya adalah 1 miliar. Nah, kalau kita perhitungkan dari modal 10 juta untuk menjadi 1 miliar dengan capital gain sekitar 10% per tahun dan dividen yield sekitar 5% per tahun. Nah, kalau kita hitung di 5 tahun pertama modal 10 juta tadi itu bisa menjadi kurang lebih 20 juta 113 ribu rupiah. Kemudian di tahun ke-10 dari modal 10 juta tadi bisa berubah menjadi 40,45 juta. Kita bergeser di slide selanjutnya. Nah, di tahun ke-15 modal 10 juta tadi dengan rata-rata return yang sama 10% dan dividen yield 5% sudah mendekati angka 100 juta yaitu 81,4 juta rupiah. Lalu di tahun ke-20 10 juta tadi sudah berubah lagi menjadi 163,6 juta. Dan kita lihat di tahun ke-25 di slide selanjutnya. Untuk di slide selanjutnya di tahun ke-25 uang kita sudah jadi berapa nih dari modal 10 juta rupiah. Untuk di slide selanjutnya di tahun ke-25 modal 10 juta kita tadi ya kalau kita letakkan dan kita diamkan saja di instrumen investasi saham sudah berubah menjadi 329,2 juta rupiah. Kemudian di tahun ke-30 10 juta tadi kita sudah berubah menjadi 662,1 juta rupiah dan di tahun ke-33 baru menembus 1 miliar rupiah. Jadi kalau kita hitung memang di sini membutuhkan angka atau waktu yang memang cukup lama ya. Tapi kalau teman-teman konsisten dalam menabung atau menambah setiap bulannya, misalkan tadi awal pertama 10 juta lalu di tahun kedua, di tahun ketiga menambah nilainya, tentu saja masa waktu untuk berinvestasinya justru jauh lebih cepat ya. Tapi ini kita anggap saja 10 juta lalu kita diamkan kurang lebih selama 30 tahun sudah berubah menjadi angka 1 miliar rupiah tanpa ditambah ataupun tanpa pengambilan dari hasil investasi sebelum menyentuh angka 1 miliar rupiah. Nah, kira-kira saham-saham apa saja yang memang memberikan return rata-rata 10% per tahunnya? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, jadi di sini ada 10 saham ya yang memang bisa memberikan return rata-rata sekitar 10% setiap tahunnya. Di sini kita mengambil saham-saham yang memang likuiditasnya cukup besar juga sehingga mudah untuk ditransaksikan dalam jual beli. Yang pertama pastinya ada banking yaitu Bank BCA. Ya, kita ketahui fundamentalnya cukup baik. Di sini market cap-nya juga sudah lumayan banyak ya kalau kita lihat sudah berada di angka lebih dari 1 triliun ya. Dan di sini untuk rata-rata dividen yield-nya itu sudah mencapai sekitar 226% dari rata-rata dalam 10 tahun. Kemudian ada
sahamnya Prajogo Pangestu, Chandra Asri Pasifik, kalau kita ketahui kemarin kenaikannya luar biasa. Bahkan dalam 10 tahun terakhir sudah meningkat sekitar 6.000%. Berarti tidak membutuhkan waktu kurang lebih 30 tahun ya untuk mencapai angka 1 miliar jika kita mengambilnya adalah saham TPIA. Kemudian ada Bayan Resources, kalau kita lihat kenaikannya dalam 10 tahun terakhir sudah mencapai 2.400%. Kemudian ada Bank BRI 10 tahun 69%, Bank Mandiri 74%, kemudian ada Dian Swastatika Sentosa atau DSSI yang mencapai 3.750%, kemudian ada Bank BNI di 24%, ada Indo Retail Makmur Internasional atau DINET di 991%, ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur di 62,6%, dan juga di sini ada SMMA atau Sinarmas Multi Arta Tbk atau sekitar 293,75%. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil saham-saham yang returnnya mencapai ribuan persen, nggak butuh waktu lama ya, atau tidak membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 33 tahun untuk mengubah 10 jutanya menjadi 1 miliar rupiah. Ini bergantung lagi terhadap kepemilikan sahamnya masing-masing. Jadi memang kita anggap 10 juta ini tidak diambil sampai menyentuh angka level 1 miliar. Nah, ini kan adalah saham-saham yang memang memberikan return rata-rata 10% per tahunnya. Lalu kira-kira saham-saham apa saja yang memang konsisten dalam membagikan dividen dan bahkan returnnya bisa di atas 5%. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, tadi kalau saham-sahamnya yang memang memberikan capital gain rata-rata 10%. Nah, sekarang kita bahas saham-saham apa saja sih yang memang mampu memberikan dividen yield bahkan di atas 5%. Jadi di sini ada 10 saham. Yang pertama memang lebih banyak ada di komoditas ya, karena terutama komoditas batubara memang terkenal dalam royalitas dalam membagikan dividen jumbo. Yang pertama ada PT Merek atau MERK, di mana kalau kita terakhir, dividennya terakhir itu dia mencapai 9% dan rata-rata dividen dalam 10 tahun itu sekitar 16,8%. Kemudian ada Hexindo Adi Perkasa atau Hexa, dividen yang terakhir itu sekitar 15,2%. Kalau kita hitung rata-rata dividen yieldnya dalam 10 tahun 16,5%. Kemudian Mitra Pinastika Mustika MPMX ini dikenal sekali dengan dividen stok ya, di mana kalau kita lihat last dividennya masih di atas 11%, untuk dividen rata-rata 10 tahun 15,74%. Begitu juga ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah, salah satu saham komoditas batubara yang memang dikenal memberikan dividen jumbo. Kalau kita lihat rata-rata dividen 10 tahun hingga 15% dan dividen terakhir itu 15,7%. BSSR juga di komoditas batubara, Bara Multi Sukses Sarana, kalau kita lihat rata-rata dividen 10 tahun 13,2% dan last dividennya 16,4%. Ada Mitra Baradi Perdana juga dari emiten komoditas batubara, rata-rata dividennya 12,94% dan last dividennya memang kecil ya, hanya 3,4% saja. Ada Prima Andalan Mandiri atau MCOL, rata-rata dividennya juga masih cukup baik di 11,8%, last dividen 6%. Kemudian juga ada milik BUMN, komoditas batubara Bukit Asam Tbk atau PTBA. Rata-rata dividen dalam 10 tahun terakhir 10,9% dan last dividennya masih cukup tinggi ya, 14,6%. Kemudian di sini ada Demas, Pura Delta Lestari Tbk, di sini rata-rata dividennya 10,48%. Dan kemarin menarik sekali, baru pertama kali memberikan dividen yang cukup besar di 19,3%. Kemudian ada Adaro, di sini ada Adro Alamtri Resorts Indonesia. Kemarin juga last dividennya cukup besar ya, karena ada perpindahan bisnis ke AADI, di mana last dividennya mencapai 88%. Tapi kalau kita ya hitung rata-rata selama 10 tahun sekitar 9,95%. Nah, kita sudah melihat atau memperhitungkan ternyata dengan modal kecil atau 10 juta rupiah saja kita bisa mencapai angka 1 miliar meskipun memang membutuhkan waktu. Tapi kalau investor konsisten dalam menabung setiap bulan tentu saja tidak membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Apalagi jika pemilihan sahamnya tepat dan sesuai dengan siklusnya. Tapi ingat, jangan lupa harus dicek lagi secara fundamentalnya, bukan hanya secara capital gain atau dividen stoknya saja.